retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. Paid for their disease. Breathe just like a wing, spread into the streets. It's time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip gods into weak and harmless. Take to the streets and turn them to a mosh pit. 'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Gue nggak pakai lampu D2 ini, nggak tahu, malah nggak kelihatan jalannya. Nah, jalannya berkelok-kelok gini guys. Di sini sih gue berdua doang sama si teman gue, dan gue nggak tahu jalan. Akhirnya gue ngekor aja. Nah ini di Mileri nih, di sekitar jam 8-an. Di sini lumayan padat waktu itu karena masih ramai juga, ternyata harus baliknya. Jadi tetap santuy, tetap hati-hati. Yang terutama sih ditolong dengan lampu tembak ini ya. Lampu tembak ini D2 ini lumayan membantu, bukan membantu lagi nih, sangat membantu sekali untuk di penerangan ya. Nah jadi jalannya seperti ini. Ini cuman share aja nih. Di sini kondisinya bautnya berbilang nih, baut yang bagian atas. Jadi aku pakai knalpot CMS Gen 1 itu kan cuma ada 2 baut. Untuk baut atasnya itu ternyata hilang karena aku pakai probol tuh, ternyata copot. Padahal aku udah bilang sama Puspa tuh suruh ngelem, mungkin udah dilem tapi karena terlalu banyak lubang jadi tetap copot. Nah aku cuma berdua doang dan ini pulang dadakan, harus balik Hamin 10 kan nih ya, 10 hari di rumah. Naik motor coba, bisa naik bus, ini coba naik motor. Oh ya, ini untuk CVT juga habis diganti ya. Jadi ini pakai Big Bully punya PCX, per PCX Thailand. Enggak, per PCX Thailand nggak jadi pasang, tapi pakai RPM 1500 atau dengan 15% lebih keras dari per standar. Ini pakai roller BRT 13 gram. Terus penbelnya pakai BRT yang keras. Untuk akselerasi ini sangat amazing, sangat bagus ya. Ini buat nyelip enak, karena abis ini gue ganti yang per PCX itu malah agak loyo ya. Yang aku kemarin ke Lampung itu kan habis ganti juga. Di sini sih top speed memang nggak begitu dapet, tapi untuk akselerasi slip dan naik gunung ini sangat bagus sekali. Sini nggak ragu-ragu buat nyelip, just gitu langsung isi sekarang. Nah di sini udah banyak bus besar ya, soalnya ini udah memang jamnya mereka di jam 8-9 tuh udah mereka melintasi Mileri. Karena biasanya naik bis itu ya jam segini mah rata-rata sampai sini. Ini share jalannya juga udah bagus sekarang ya, beda sama dulu mah agak jelek. Udah dicor ulang, udah diperbaiki jadi enak, lebar. Sebenarnya sih pengen sini tadi siang gitu, masih terang, karena berhubung kita kecapean dan kemalaman ya udah kita terabas aja malam-malam.
Bismillah aja. Suasananya rame lancar, ini termasuk rame lancar karena kalau hari biasa nggak lebaran tuh suasananya lebih jarang-jarang gitu, mobil papasan sering-sering gitu, paling jalan berapa meter baru papasan mobil, baru ketemu mobil. Kalau pas lebaran gini mah rame, apalagi masih jam-jam segini. Tapi kalau udah jam 10 ke atas ini sini sepi ya. Biasanya buat yang biker uji nyali di sini yang pada nyalinya gede itu, mereka pada ngasuk di sini nih. Tapi aku enggak. Nanti juga aku pakai lewatnya tuh alas rebana yang lurus aja, nggak yang belok. Kalau yang belok kiri kan tuh katanya ada monyet-monyet, tapi aku enggak. Soalnya lagi kayak gini. Nah, ini jalannya sih bagus kok di sini. Ini belum copot ini. Buat knalpot ini. Copotnya nanti pas udah sampai Gringsing lurus jalan Pantura itu, wah, di situ jalannya ampun lah, kenceng, tiba-tiba ada lubang jeder. Ya wajar aja sampai knalpotnya itu bisa patah ya karena cuma 2 baut sih. Udah sempat minta tolong juga sama orang tuh buat ke bengkel minta baut, itu dikasih, dan itu pun nggak bayar, cuman gue nggak enak, tetaplah kasih buat uang rokok kan udah dibantu. Nah, yang atasnya kenceng, yang bagian bawah patah lagi. Walaupun di bawah itu udah dikasih baut, ternyata patah lagi. Jadi dua-duanya itu patah. Untung knalpotnya nggak copot di jalan, masih muter di situ. Tapi ya itu, jadi knalpotnya itu agak rusak karena penyok, kena kena apa itu, sampai urang atau apa sih yang di samping kanan di jepit roda itu. Situ pun krumnya pada melupas karena kena tajamnya dari patahnya CMS itu. Nanti aku share fotonya deh di pas bagian nanti pas aku shoot ininya copot. Nah, tapi tertolong juga karena sebelum aku kesini itu knalpotnya aku udah ganti glass wool yang anti bakar. Ternyata knalpotku jadi nggak panas. Karena nggak panas, aku tuh bawa tali kain yang warna oranye. Akhirnya aku ikat itu nggak kebakar, dan aku sebagian pakai tali rafiah karena itu ternyata nggak kencang juga, lama-lama kendor. Aku berhenti dulu cari tali kenceng. Itu dari Tegal sampai Jakarta itu gendong knalpot, dan hujan sampai Bekasi lah, Karawang Bekasi itu baru reda. Ditanya orang-orang tuh bukan ditanya knalpotnya kenapa, yang ditanya tuh talinya tali apa kok bisa nahan panasnya knalpot. Padahal tuh knalpotnya tidak panas karena ditahan sama rock wool yang anti panas gitu. Jadi orang-orang pada penasarannya kok talinya bisa nahan knalpot. Padahal knalpot kan kok secara umumnya kan panas, dikasih tali rafiah pun akan meleleh, apalagi kain ikat tapi tetap meleleh kalau menurut saya sih. Ini karena knalpotnya nggak panas, cuman anget, jadi pada heran orang-orang. Aku sendiri juga baru tahu. Ini udah sampai mana ya? Oke, ini udah mau sampai Gringsing ya, Semarang. Di sini udah mulai rame, banyak truk dan banyak bus, serta lalu lalang yang sangat ramai sekali jalannya. Sorry, ini kameranya emang nggak bisa full soalnya ini tadi kan pasangnya pas di Wileri, jadi emang agak takut gitu, jadi ya asal nempel gitu. Fokus buat di jalan, jadi nggak tahu kalau kameranya tuh agak ke bawah.
yang penting kan kelihatan lah ya, kan ini cuman ya vlog pertama waktu itu, record pertama kali naik motor dari Jawa ke sini ke Jakarta. Ini juga udah agak mendung, tapi semoga sih nggak hujan dulu. Mantap sih bahwa persiapan pakai. Nah di sini tuh untuk akselerasi gas emang enak ya, hampir 60-70 itu baru separuh gas. Kebetulan nggak baru ganti gas spontan dari Domino ya, XM2. Ini karena aku kan ngikutin si Gopar, jadi ya kecepatannya diatur sesuai aja dengan cara yang aman. Di sini jalannya udah agak loncat-loncat, jadi kita nggak kencang-kencang ya paling 60-70 lah. Ini soalnya jalan tuh kayak cor-coran gitu, jalan mencor yang agak bergelombang gitu, kayak cor pertama kali. Sini udah rame nih, tetap santai aja ya. Waktu kita kejar-kejaran ngikutin temen ya, tapi dari depan dulu nggak apa-apa, nanti kita kejar lagi, mungkin nggak usah buru-buru, keselamatan itu lebih utama. Nah, karena jalannya gelombang jadi GoPro nya tuh kurang kenceng ya, jadi dia makin turun gitu, makin fokusnya ke speedometer. Oh iya, mau cerita juga nih, pas saya tes P4 juga berbet ternyata settingannya tuh agak lebih ke minus gitu untuk kontrolernya. Itu ada di video yang udah aku upload sih, jadi udah pernah ke Digi Auto, karena beli di Digi Auto. Di situ di setting itu masih yang gendut itu. Enaknya beli di Digi Auto, ini enak di Digi Auto, enaknya beli di Digi Auto sih, ada trouble tinggal bawa ke sono aja dan nggak ngantri. Mana itu langsung di, kalau cuma setting spare part sih langsung di kerjain, dan dia diajak muter-muter. Akhirnya settingannya ya setiap motor sih settingannya beda-beda, jadi dari penjualnya itu udah ngasih saran kalau ini ternyata minus gini-gini, biar akselerasinya dapat tuh di segini gitu. Nanti dari angka itu baru kita olah lah, kita tambah-tambahin dikit, kita kurang-kurangin dikit, nanti baru ketemu tuh settingannya yang enak gitu. Di sini emang niatnya sih naik motor buat naik Milleri ini, tapi pengennya sih pagi kalau nggak siang sebenarnya. Malam ini di luar ekspektasi sebenarnya ya, tapi dicoba deh. Ini kali pertama aku juga loh ke Jakarta lewat Milleri ini malam, karena biasanya aku nggak berani ya. Satu kan ceritanya banyak jaket lembut juga, kedua juga sepi kan, takutnya gimana pikiran dan negatif terus. Tapi ini kita membuang positif, pikiran negatif untuk selalu berpikir positif. Alhamdulillah sih nggak ada apa-apa, dan jalannya juga masih jam-jam rame ya, jadi ya gas aja lah. Ini jalannya juga rame lancar di sini, udah banyak warga. Ini sebenarnya abis gresik aku istirahat, cuman nggak aku video karena cuman makan sate. Jadi langsung gas lanjut. Nanti rencana mau mampir ke Tegal dulu kalau emang bisa ya, dan teman gue bisa dihubungi, nanti mampir Tegal dulu. Mau numpang ngopi dan istirahat bentar lah, karena jujur aja nih capek sebenarnya, karena juga habis pasang P4 sampai pagi, sampai siang, malahan sampai siang, tidur cuman sejam 2 jam, asar udah jalan, malamnya udah di sini. Jadi gelap banget sini ya. Ini kalau nggak pakai lampu tembak, pakai lampu standar nggak kelihatan, ini gelap banget.
gue temenin cerita biar nggak membosenin lah bos videonya. Soalnya kemarin tuh mau pakai mic tapi micnya tuh belum beli ternyata. Ya, akhirnya beli dubbing aja deh. Yang penting itu tuh pasang nggak ada lampu sorotnya. Kalau aku nggak pakai lampu sorot itu nembaknya langsung ke atas tuh, pohon-pohon yang di ini. Takutnya ganggu pengendara yang bus atau yang truk kan, jadi udah pakai lampu kuning aja. Yang kuning kan juga bisa ngilangin kabut. Jadi lampu D2 ini sebenarnya utamanya sih kuning buat kabut, yang putih itu sebenarnya buat dim ya. Nah kebetulan tuh aku pasang lampu proji. Ini lampu proji ini mainan ya katanya gitu, karena belum 3 bulan lah itu udah preteli pada copot. Nah ini nih fungsinya di sini nih, pas nikung gini, karena kalau nggak disorot jauh tuh kita nggak tahu jalan tuh di depan tuh belok apa lurus gitu, karena emang suasana tuh gelap banget. Jadi hutan ya, karena tuh alas. Fungsinya lah di sini bisa nyorotin rambu, bisa tahu jalan tuh depannya belok apa lurus, biar kita bisa siap-siap dari jauh, karena memang cahayanya itu sorotnya jauh. Nah kalau terlalu deket kan kita pasti kaget kok tiba-tiba belok, kita nggak bisa ngenyorot rambu-rambu gitu. Padahal jalan sini tuh kayak sirkuit, kayak Tokyo Drift itu di film-film, jalannya mau belok-belok. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing,
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Ini sampai mana tadi ya? Oh ya, ini udah sampai Gringsing ya. Jadi Wileri udah lewat. Ini kalau udah sampai, jadi mau cari makan, terus gas lagi. Ini sampai sini sekitar jam berapa ya? 10-an. Ini jam 10-an. Atau 3 jam, masalah 3 jam, 4 jam. Lebih deh, 5 jaman dari rumah. Kalau lewatin Wilerinya sih sekitar sejam setengah. Ini udah di Gringsing ya, jadi udah rame dari kota, tinggal cari makan yang selera baru jalan lagi. Ini mana ya? Oh iya, Gringsing tadi ya. Lagi cari-cari makan, kayaknya sih pengen sate di sini. Kita cari sate. Ada sate sebelah kanan ya. Ya udah, kita mau makan dulu. Nah, di situ langsung kita gas lagi, langsung ke Brebes, Tegal. Nah, ini udah sampai. Nah, ini udah makan, nanti lanjut ke menuju Pantura ya. Sate.
sebenarnya ini udah mulai pantura sih itu, karena dari Gringsing lurus Batang sono tuh nanti udah Brebes Kalongan tuh kan udah pantura sih itu. Ini mau mampir ke tempat temanku dulu, jadi temanku di Tegal. Ini jalannya sih ini ya, ini udah mau mulai jalan panturan yang lubang-lubang yang nanti knalpotku patah di situ, dudukannya dua-duanya patah tuh, jalannya begitu, jadi kenceng, tiba-tiba ada lubang. Kalau kita nggak hafal medannya ya begitu. Tapi di sini sudah mulai kenceng, cuman lubangnya itu yang bermasalah sebenarnya, sangat bahaya sekali. Apalagi aku itu inget ternyata itu kan variasi semua. Nah, variasi semua tuh ya harus hati-hati, karena as depannya kan gue juga pakai probol kan, as probol sama as standarnya itu kan beda kekuatannya ya, lebih aman yang standar sebenarnya. Aku lupa kemarin tuh nggak aku ganti dulu pakai as standar, karena kalau jauh-jauh gini ya hati-hati ya guys, karena kan variasi itu kan masih ada kelemahannya. Kelebihan selain dia indah dipandang, tapi kelemahannya dia ya kalau jarak jauh, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan mending ganti standar. Nanti kalau sampai tempatnya tinggal ganti lagi sih gampang, cepet itu kalau cuma as depan. Yang ngeri sih itu, dari sekian jalan yang udah gue lalui itu gue inget, wah as depan gue itu masih pakai probol, gue lupa nggak ganti as standar. Ya takutnya kalau aku kenceng kena benturan yang sangat dahsyat ya kan, dan patah asnya kan bahaya itu. Di situ sih mikir-mikirnya, makanya udah hati-hati aja lah, hati-hati aja tuh knalpotnya masih patah karena lubangnya memang sangat luar biasa. Ya itu kesalahanku sendiri karena nggak memahami jalan sih. Ini share makanya jangan suka ambil di tengah deh kalau menurut gue. Di sini di tengah ini kayaknya aman, ternyata malah nggak aman, karena di sini itu kadang-kadang lubangnya tuh kecil tapi dalam gitu. Aku kerekod nggak ya, aku ngantem lubang tuh udah berapa kali di sini, ada 3 kali ada. Aku lupa tapi di record apa enggak, karena kan ya meminimalis baterai juga ya kan. Baterainya kan aku cuman ada 1, jadi ya aku ambil di sekatnya GoPro ini aja, GoPro nyala. Makanya nanti kalau Tegal mampir ngecas dulu. Tapi kalau emang nggak sampai Jakarta baterainya ya nggak apa-apa. Nanti pas sampai Jakarta aja langsung disut. Yang penting ini udah lumayan jauh ya dari tempatku tadi, Wileri, sampai Brebes. Nah ini gue sampai Brebes sampai Karawang ini kehujanan ya, full hujan itu, hujan deras gerimis, hujan deras gerimis sampai Karawang gitu. Kalau gue saranin sih kalau jarak jauh ini mending saya enak kalian pakai helm ya. Kalau saran gue sih pakai full face. Full face tuh enak ya, kedap. Terus kalau ada debu-debu yang dari truk itu pada lepas itu kan lumayan kan. Aku nggak pakai sarung tangan awalnya deh, karena lumayan, maksudnya lumayan berasa. Dan setelah gue cek aja itu kaca-kaca di helm gue itu juga agak baret sedikit tuh, karena serpian-serpian dari truk itu yang pasir-pasir gitu. Pasir apa batu ya? Ya batu pasir lah. Lumayan sakit. Jadi kalau kena ini ya lumayan. Nah kalau jauh gini filter tutup radiator tuh wajib dipasang. Soalnya aku pernah nggak aku pasang tuh langsung besi tipis-tipisnya tuh kena batu kecil-kecil tuh langsung udah deh nggak lurus-lurus gitu, jadi kayak peyang-peyang gitu semuanya.
Nah kalau ada bus-bus gini fungsinya sih, kita kan kecil ya motornya, usahain sih punya lampu yang bisa ngedim, yang bisa diperhatiin sama bus gitu. Karena kalau pakai lampu standar tuh kayaknya busnya tuh bodoh amat gitu. Tapi kalau agak gede tuh lumayan direspon gitu sama dia. Ya, itu yang gue alami di sini. Gue pakai D2 itu lumayan dapat perhatian. Tergantung sopirnya juga sih. Tapi ya kita ini aja sih. Kalau lebih saranku sih ya, kalau jarak jauh gini lampu tuh utama. Karena settingannya kan pasti beda-beda ya. Karena kelistrikan ini kan kalau emang kenceng dia difokusin ke engine, ke ECU. Tapi kalau misalnya jauh ini pasti dibagi. Karena kita butuh lampu juga di sini. Karena tanpa lampu yang terang, didukung lampu yang terang gitu, kita kurang pede buat ngedim-ngedim yang bus-bus gede kayak gini. Truk apalagi ngasih tahu nih kalau ada kita mau di belakang lu, mau di samping tuh gitu. Kadang-kadang kan di spion nggak kelihatan kayak gitu kalau lampunya nggak terang. Kalau terang itu kan di spion kayak kelihatan, jadi sopirnya lihat oh ada motor gitu. Ya probably mesti kayak gitu ya. Jalannya lumayan rame lancar. Ini aku bareng pemudik juga, dan yang mengalami trouble pun lumayan banyak juga. Yang dari ada kelistrikan di lampu, starter, CB nggak salah kemarin tuh yang bermasalah. Ini udah nyampe Pantura, arah ke Brebes dulu ke Tegal ya, Tegal dulu kayaknya. Tegal baru sebentar, mampir dulu di temen gue. Nah di sini sih kelihatannya halus, tapi di tengah-tengah tuh kadang-kadang suka langsung ada apa ini, lubangnya langsung nggak kira-kira. Dan dari sini lah mulai oleng tuh knalpot deh. Tapi aku nggak berasa karena fokus di jalan sih. Nanti habis ini baru agak berasa. Nah, nanti setelah sampai di tempat temanku aja tuh belum berasa, maksudnya belum tahu kalau knalpot itu ternyata patah, karena belum ada bloknya tuh belum kelihatan yang dia copot, masih normal gitu. Kira juga enggak karena capek kan, karena aku sempat tidur dulu di sini kan, tidur sejam lah, jam 1 perjalanan lagi gitu. Sini agak soalnya masih banyak bus-bus yang jam mereka sih, agak ya seru-seru aja. Nanti itu kalau malam gini mana rame, tapi kalau memang udah kena sinar matahari, nah, itu berasa banget. Itu nggak bisa ditoleransi, harus tidur, kopi gak kuat. Di sini sih ya itu jalannya kan kelihatan ya agak tiba-tiba keriting gitu, bergelombang. Itu berasa banget itu sebenarnya, jedek itu mungkin yang menjadi las-lasan dari knalpot itu copot. Tapi kalau beli knalpot CMS ini emang lebih baik dilas lagi lah, takutnya begitu. Nah ini singkat cerita langsung ke arah temenku ya, di Brebes Tegal. Ini Tegalnya mana aku lupa, mana ada Gapura ya gitu tuh. Lewat-lewatin dulu di sini, mau ngopi-ngopi dulu. Ini yang ngeliatin tanpa udah ada palang pintunya ya. Dulu pas kesini belum ada palang pintunya itu. Jalannya agak sepi karena ini jam 12 malam. Kalau di Tegal sih aman-aman aja sih, karena udah berapa kali mampir sini.
naik mobil atau naik motor baru ini kalau naik motor desainnya belum bisa apa ya. Tapi kalau ada sempat istirahat ya istirahat dulu lah, nggak usah di ngoyo-ngoyo. Nah ini udah mau sampai rumah temanku. Aku nggak ngerekord di rumah temanku karena langsung ngobrol bentar terus ternyata ngantuk ya kan, akhirnya ya tidur. Di sini masih ramai, situ masih ada bungkusin sayur lah. Nah ini udah sampai rumah temanku nih. Nah, habis ini baru jalan dari tempat temanku ini baru knalpot tuh itu rusak patah. Ini proses bakulin temennya ya. Tapi kalau misalnya nggak dibukain ya kita sudah jalan lagi. Nah ini nggak record yang di rumah temanku nih, langsung habis dari rumah temanku. Nah ini kejadiannya lah, aku gendong gitu knalpotnya dari sini sampai Jakarta, itu aku gendong. Dan terus sempat diterakin orang lain, itu kenapa teh miring, kenapa teh kendor tanya talinya tali apa gitu. Ada yang ngasih rafia apa tali rafia, ada yang ngasih banyak deh. Sampai siang pokoknya sampai Jakarta itu gue jadi nggak bisa nyaman ya, takutnya knalpotnya patah sampai ininya, sampai leher-lehernya gitu, ngerinya tuh. Tapi untuk talinya itu lumayan menahan, jadi kalau ada getaran gitu dia bisa nahan. Dari sini udah gak konsen untuk lanjutin video sebenarnya. Nah satu baterai sih separuh ini ya, tadi dengan cas lumayan dapat separuh. Nah tapi konsentrasi di jalannya jadi terbagi gitu. Satu ngeliatin knalpot, terus dua fokus ke jalan, tiga nggak sampai jadi pengen cepet sampai kayak gini karena jadi deteksi aja nih udah malam banget, udah pagi. Takutnya ya itu kalau knalpotnya lehernya patah kan aku ngeri juga. Jadi aku skip aja, langsung nyampe Jakarta. Nah ini aku udah langsung sampai ini ya, Kemayoran. Nah akhirnya alhamdulillah sih sampai, cuman ya itu knalpotnya sampai Jakarta digendong sampai rumah. Dan ini gue tempuh jadinya berapa jam ya, kalau berangkat dari rumah jam 6, ini sekarang udah jam 12 ketemu 6 12 tambah 6 ya kurang lebih 18 jam ya, berarti aja 20 jam lah Magelang ke Jakarta. Itu pun ya karena istirahat di temenku ya sejam lebih kan, tidur dulu, berangkat dari Tegal mulai jam 1 terus ngikat knalpot kan, nggak bisa lari kenceng-kenceng, hujan, licin, ngantuk. Jadi ya tetap gak usah panik, pelan-pelan. Kalau emang ada teman-teman yang pernah ngalamin knalpot gendong kayak gini ya share aja, mungkin bawa tali sabuk itu lumayan membantu juga, karena ya kita kan nggak tahu di jalan nanti kenapa. Mungkin kalau yang pakai foot trouble tuh sering dicek ya kendor apa enggak gitu. Karena ya foot trouble tuh ya kelemahannya itu suka kendor sendiri kalau nggak dilem. Ini salahku sih, semua nggak aku ganti, yang penting nggak aku ganti pot yang normal dulu sebenarnya. Harusnya kalau mau jauh ini lebih baik jangan dipentingin gaya, yang penting selamatkan dulu sampai jauh kan. Nah ini sudah ibaratnya udah sampai rumah ya, jadi marah sepi karena masih masa habis lebaran ya. Langsung gas. Ini aku sama Gopar tuh pisah ya karena sama-sama ngantuk, saling tunggu menunggu. Akhirnya di pom bensin aku ketiduran juga, dia mungkin juga ketiduran juga. Ada masalah
knalpot juga kan, aku sering berhenti ngecek, ada yang teriakin, "Mas, knalpotnya ya udah aku iket, ya udah." Akhirnya ya wis, begitulah ceritanya. Jadi pesannya sih kalau yang mau mudik jauh-jauh ya, kalau saran sih baut trouble-nya diganti baut yang standar dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pakai knalpot CMS ya dicek dulu las-lasannya, baru ada retak atau tidak. Pastikan bautnya tuh nempel, karena kalau baut satu copot hasilnya kayak punya aku ini. Dan ini pun aku copot lagi sebenarnya. Ini aku berhenti di sini tuh karena kedengeran gitu, knalpot itu glek, aku ngerinya kalau patah ininya, patah lehernya. Jadi aku berhenti, aku cek kalau mau lihat knalpotnya. Nah begitulah. Banyak rafiahnya. Aku ikat lagi kan, kendor. Nah itulah enaknya tuh kalau knalpotnya gaspolnya bagus tuh nggak panas. Itu yang aku nggak rekam tuh aku ikat pakai ini ya, pakai rafiah semua tuh sampai aku lingkarin gitu. Cuman tuh putus tuh kayak yang di mana ya, Karawang yang putus tuh yang kendor. Akhirnya aku ketik kayak gitu lagi, aku kencengin lagi di sabuknya. Nah gitu dah. Jadi berarti sesaat benerin knalpot, jadi agak panjang durasinya. Karena jadi 18 jam ya, 20 jam ya. Ini tinggal bentar lagi sampai Pak. BTW sih di daerah Jakarta Utara. Ini udah sampai Ancol, jembatan Ancol. Jembatan Ancol ini ya jalannya udah hafal ya, jadi nggak akan kenal lubang di sini. Satu kali sampai situ, mungkin sampai sini ya, karena ini udah mau sampai rumah kan. Itulah cerita pengalaman mudik gendong knalpot ya kan. Bagi yang pernah ngalamin itu boleh lah share di sini kan. Nanti kita kalau misalnya kita satu kota mungkin kita bisa mudik bareng atau harus balik bareng gitu kan, biar ada teman. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you were not as tough as Don't wanna test your luck with